Mau dibikin kaya, terserah, kita mau milik siapa. Mau dibikin miskin, terserah, karena kita milik. Mau dibikin bahagia, terserah, karena kita milik. Mau dibikin susah sengsara, terserah, karena kita miliknya Allah Jalla Jalaluh. Kalau kita sudah merasa terserah Allah, terserah Allah, terserah Allah, maka kita akan sampai pada derajat. Malam hari ini ayah insya Allah akan mengajarkan satu kalimat sakti. Kalimat yang kalau kita ucapkan, hati kita akan menjadi tenang. Dan kalimat yang kalau kita ucapkan, semua masalah seberat apapun insya Allah terselesaikan. Pengen tahu gak? Mau tahu gak? Ayah ingin awali dengan satu kisah. Dulu ada satu sahabat perempuan bernama Ummu Salamah. Siapa? Ummu Salamah ini satu ketika melintas di samping rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbincang-bincang dengan sahabat-sahabatnya. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan nasihat kepada sahabatnya, nanti kalau engkau mendapatkan musibah, apapun musibahnya, berat, ringan, besar, kecil, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dihafalkan tuh oleh siapa tadi namanya? Ummu Salamah. Pulang ke rumah, apa yang menimpa beliau selalu beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai satu ketika qadarullah, Allah berkehendak untuk menjemput suami beliau tercinta. Suaminya Ummu Salamah ini namanya siapa? Ada yang tahu? Yang tahu ayah kasih satu paket ayam geprek. Ayo. Mau enggak? Mana ayamnya, Neng? Bawa sini. Bawa sini. Ini kita sekaligus promosi. Punya unit usaha baru, Catering Baiti Jannati. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah ya. Tadi sudah ada pesanan banyak berapa? 180 dari BBJS. Alhamdulillah. Lumayan. Sini loh. Sini. Bawa sini. Nah, inilah hadiahnya. Boxnya bukan orangnya. Siapa yang tahu siapa nama suami dari Ummu Salamah? Cung. Hah? Loh itu belakang ada. Siapa? Sini maju. Kasih mic-nya. Maju sini. Ayo cepat. Sini. Siapa itu? Ayo sini. Kamu kalau benar ayah kasih ayam, kalau salah ayah kasih tulangnya. Sini. Ayo. Kasih tepuk tangan dong. Ayo, cepat. Ini mic-nya nih. Siapa nama suaminya? Ummu Salamah. Kamu habis googling bukan? Enggak. Hah? Siapa coba? Hindun bin Umayyah. Siapa? Siapa? Coba tolong dicek bener gak Ustazah Bapak? Loh kok kamu mesti pusing-pusing? Ummu Salamah itu artinya ibunya salah. Berarti bapaknya berarti Abu Salamah, ngapain repot-repot loh? Coba ayah nanya sekarang. Sebentar ayah nanya. Ini ayahnya Amnah. Istrinya ayahnya Amnah berarti bundanya. Bener gak? Bener gak? Lah kan tinggal begitu doang ya, kasih tepuk tangan dong. Sok ambil. Alhamdulillah. Nanti ada kuis lagi. Coba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalimat itu dibaca terus. Satu hari dapat musibah nih. Apa musibahnya? Meninggallah si Abu Salamah itu. Sedih beliau. Ummu Salamah sangat-sangat berduka, bersedih. Tapi beliau ingat pesan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pesannya tadi? Kalau dapat musibah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Kemudian beliau ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah. Termasuk suami saya, dia juga miliknya Allah. Namanya milik Allah, mau tetap ada sama saya atau diambil oleh pemiliknya, boleh? Boleh, karena miliknya siapa? Allah. Hatinya tenang. Angkat tangan beliau itu berdoa, ya Allah, milikmu yang satu ini telah engkau ambil. Tolong gantikan yang satu ini dengan yang lebih baik ya Allah. Besok datang tamu yang sangat mulia ke rumah Ummu Salamah. Kemudian tamu itu menyampaikan maksud hatinya
bahwa tamu ini akan meminang Ummu Salamah sebagai istrinya. Tahukah kalian siapa orang yang datang ini? Siapa? Ya, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Apa sih, Jabib? Tapi ayah nggak ngomong kasih hadiah loh ya. Apa, Bib? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Suaminya meninggal, gantinya Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Ashraful Anam, semulia-mulianya manusia. Bahkan beliau adalah pimpinan para nabi dan para rasul. Ada satu sahabat tabi'in namanya Abdullah. Satu ketika beliau sedang berkemah di satu padang pasir bersama dengan satu anaknya, pemuda yang gagah, ganteng, pinter, cerdas, kuat. Namun ketika si anak ini keluar, tiba-tiba dari arah kejauhan datang kuda yang berlari sangat cepat. Kuda ini berlari mengarah ke tenda dari Abdullah ini. Begitu sampai di depan tenda, ditambatkannya lah itu kudanya, dibuka langsung pintunya dengan tergesa-gesa. Beliau mengucapkan, Abdullah ketahuilah, dengan mata kepala saya sendiri saya melihat anakmu mati. Abdullah radhiyallahu anhu, beliau sedang mengunyah makanan. Jadi di depannya itu ada piring isinya makanan. Sedang disuap, suapan pertama. Begitu disuap, sedang dikunyah-kunyah, tiba-tiba datang berita yang sangat mengejutkan bahwa anaknya meninggal. Apa yang beliau lakukan? Beliau hentikan kunyahannya, beliau ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Apa yang dilakukan setelah itu? Ngunyah lagi, kunyah lagi. Bahkan ngambil makanan kedua kalinya, dimasukin ke mulut lagi. Orang yang datang bawa berita tergesa-gesa ini semakin kaget. Apa kata dia? Ya Abdullah, saya melihat seseorang menusuk tubuh anakmu. Berdarah-darah, mati anakmu ya Abdullah. Dia cuma menghentikan kunyahannya, kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Yang ketiga kalinya bersumpah atas nama Allah. Ya Abdullah, demi Allah saya melihat anakmu mati. Abdullah kemudian ketiga kalinya menghentikan kunyahannya, kemudian mempersilahkan orang ini untuk duduk. Wahai saudaraku, duduk dan tenanglah. Duduk. Gimana ceritanya ini? Saya datang tergesa-gesa membawa berita bahwa anakmu tercinta itu mati. Kenapa engkau sebagai seorang ayah tidak marah, membanting piringmu, melempar makananmu, engkau kemudian mendatangi anakmu yang dibunuh oleh seseorang itu? Apa kata Abdullah? Wahai saudaraku, Allah memerintahkan kepada kita untuk makan sesuatu yang halal, maka aku memakannya. Lalu Allah melarang kita untuk memubazirkan makanan, maka aku habiskan makanannya. Dan kalaupun engkau datang dengan berita bahwa anakku meninggal dunia, Allah sudah memberitahu bahwa siapa saja yang mendapatkan musibah, tugasnya adalah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tenang gak hatinya? Tenang gak hatinya? Pertanyaannya, ada di surat apa, ayat berapa? Siapa yang tahu dapat ayam geprek lagi. Ayo. Ibu-ibu juga boleh. Ayo tebak. Ayat berapa? Ayo. Keduluan. Ini cung dulu, itu tuh. Siapa tuh? Siapa? Ikutan. Kamu kan lagi ulang tahun, Dok. Banyak makanannya, Dok. Itu dulu tuh yang minal mustadafin. Kasihan. Siapa tadi? Sini, maju sini. Ayo, sok sini. Cepat. Kalau kelamaan hangus. Cepetan. Ayo. Ayo cepat. Kalau hangus, geser nih ke Bani nih. Ayo, hitung sampai 3. Kalau nggak berdiri berarti hangus. 1, 2, 2,5, 3. Hangus. Banin, ada tahu nggak? Ya udah, Dok, kamu Dok, boleh Dok. Dok, kalau salah kamu nggak jadi ulang tahun nanti, Dok. Ayo, surat apa, ayat berapa, bacakan. Di surat Al-Baqarah juz 2 ayat yang Jangan lupa. Kamu dapat sambelnya doang kali ya. Ayat berapa? Ada yang bisa bantuin nggak? Nanti bagi hasil. Ada yang bisa bantuin nggak? Nanti bagi hasil. Ayatnya ayat berapa? Ayo Cung dulu. Mamanya Marto mau bantuin nggak? Paling mana? Ayo Cung. Ayo Jabib. 100? Apa? Salah. Ayo, siapa yang tahu? Ayo Cung, ayo kamu diri. Loh, kamu masa nanti satu piring berdua? Enggak. Ayo, siapa tadi? Enggak kelihatan dari sini. Siapa?
Salsa. Ayo salsa sini salsa. Kamu baca dulu ayatnya, Dok. Yang tadi, Dok. Udah kamu baca ayatnya. Baca. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Tadi pertanyaan ayah apa? Ayatnya. Udah beres belum ayatnya? Belum. Hah? Ayat Beres belum? Ayo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina qalu inna Oke lah, ayo. Ayo Do. Ayah nanyanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu ada pada ayat mana? Sedangkan yang kamu baca tadi itu udah beres tuh ayatnya. Yo, berarti gimana? Coba baca. 1, 2, 3. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Tepuk tangan dong. Boleh ambil Dok, sana. Ambil. Salsa, adil. Ini. Ini Dok. Ini. Ayo cepat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebutin. Cepetan ini sini. Ini mic-nya kasihin. Sebutin surat dan ayat berapa? Tadi 2 ayat itu. Surat Al-Baqarah ayat 156. Sama? Kan ada 2 ayat itu. 157. Lah? 155 sama 156. 155 sama 156. Benar. Boleh diambil. Coba bacain dulu ayatnya. 155-nya. Ayo. Walanabluwan Aduh, gak jadi kayaknya ini. walanabluwannakum bisyai'im minal Kau? walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali Wal? Hah? Wal fujurat? Astagfirullah. Wathamarat. Ulangi, coba ulangi. walanabluwannakum minal Khau? walanabluwannakum minal khaufi wal ju'i bisyai'im minal khaufi wal ju'i was samarat Wa naqsim wa naqsim minal wa naqsim Mana sini yang benar, mana sini? amwali wal Sini, anfusi cepat. was Nanti bagi hasil, samarat cepetan sini. Fabashiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Boleh ambil. Lumayan ya, ngos-ngosan juga kamu ya. Alhamdulillah. Jadi sudah sangat dengan tegas Allah meniscayakan sebuah keharusan bagi manusia yang hidup di dunia. Tidak mungkin tidak, pasti sepanjang hidupnya akan bertemu dengan yang namanya. Kalau kita sudah mengakui, oh ternyata kita miliknya Allah, konsekuensinya, oh ternyata kita harus nurut sama Allah, maka Allah sepenuhnya memiliki kita, sehingga Allah memiliki jaminan untuk memberikan penjagaan kepada kita dengan penjagaan terbaiknya. Amin ya Allah ya Rabbal. Kemudian setelah kita merasa bahwa kita adalah milik Allah, kalimat selanjutnya sebuah pernyataan. Apa pernyataannya? Wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, saya ini milik Engkau. Kemana nanti saya akan kembali? Wa inna ilaihi raji'un. Kami semua nanti akan kembali kepada Engkau ya Allah. Jadi ibu-ibu mau pergi kemanapun, pulangnya nanti ke Allah. Makanya kalau sudah tahu kita pulangnya ke Allah, berarti cari bekal yang disukai oleh Allah. Kalau kita punya kesempatan satu saat kita akan pulang ke rumah kita, ke kampung halaman kita akan cari tuh di tempat oleh-oleh. Kalau kita masih punya ibu kita sukanya misal mochi Sukabumi, ayah akan datang tuh ke mana itu? Kaswari. Ayah akan datang ke Lampion, beli apa? Mochi, karena ayah akan pulang kepada ibu yang mana ibu ayah itu sukanya mochi. Nah kita ini akan pulang kepada Allah, apa yang kita bawa yang sekiranya membuat Allah senang. Nah, beruntung tuh kemarin
saudara-saudara kita, ibu bapak yang sempat berkurban. Alhamdulillah ada yang bekalen nanti pulang menghadap Allah. Kita masih punya kesempatan bersedekah mumpung masih ada di bulan Dzulhijjah, melakukan amal-amal yang banyak. Ini masih di bulan haram, ya. Jadi kita mau pulang. Berarti yang pertama cari bekal yang Allah senang. Yang kedua, jadikan diri kita dikenal oleh Allah. Yang membuat kita sedih ketika pulang ke rumah bukan sekedar ketika pulang ke rumah, pulang kampung gak bawa uang, itu udah jelas sedih. Tapi jauh lebih sedih dari itu, kalau kita pulang kampung, tapi ternyata orang kampung tidak mengenal kita. Kita pulang ke kampung, ternyata ibu kita gak kenal kita. Kita pulang ke kampung, ternyata ayah kita gak kenal kita. Sedih apa sedih? Nah, kita akan pulang kepada Allah. Jangan sampai Allah, dalam tanda kutip ya, tidak mengenal kita. Kenapa tidak mengenal kita? Karena kita tidak pernah hadir. Kita tidak pernah menyembah, kita tidak pernah menghadap, bahkan kita ciptakan Tuhan yang lain selain Allah Jalla Jalaluh. Jadi kalimat ini tancapkan dalam diri kita. Apapun kesulitan yang sedang kita alami, terserah Allah. Inna lillahi, semuanya milik Allah. Dan kemanapun saya akan pergi, kemanapun saya terusir, musibah. Akan ketemu dengan ujian, akan ketemu dengan kesulitan. Apa kesulitannya? Apa ujiannya? Apa masalahnya? Bisa jadi masalahnya adalah al-ju', al-khauf, naqsun, kurang, lapar, takut. Kurang apa? Wal anfusi minal amwali, kurang harta. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat. Boleh jadi kita diuji kekurangan harta, kehilangan orang yang kita cintai, dan kehilangan kejayaan kita. Sedang usaha bangkrut, sedang bekerja bangkrut, sedang dagang bangkrut, berumah tangga bangkrut rumah tangganya. Semuanya ini merupakan ujian yang tidak mungkin tidak, pasti akan terjadi di dalam kehidupan manusia. Maka ayat selanjutnya mengabarkan kepada kita di ujung ayat 155. Wa basyiris sabirin. Dilanjutkan 156. Alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaannya, ada apa pada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Setidaknya ada dua pengakuan. Pengakuan pertama, inna lillahi, semua kami ini lillah. Miliknya siapa? Allah Jalla Jalaluh. Kalau kita sudah mengaku bahwa kita miliknya Allah, berarti hidupnya kita terserah sama Allah. Mau dibikin kaya, terserah, kita mau milik siapa. Mau dibikin miskin, terserah, karena kita milik. Mau dibikin bahagia, terserah, karena kita milik. Mau dibikin susah sengsara, terserah, karena kita miliknya Allah Jalla Jalaluh. Kalau kita sudah merasa terserah Allah, terserah Allah, terserah Allah, maka kita akan sampai pada derajat abdun. Abdun itu adalah hamba. Akhassul awsofi wa asyrafuha. Sebaik-baiknya kedudukan, pensifatan terbaik bagi seseorang adalah al-ubudiyah, adalah ketika kita berstatus sebagai hamba. Terserah Allah itu maksudnya nurut dengan apa yang Allah perintahkan. Allah suruh kita salat, kita salat. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghazaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Disuruh puasa, nurut. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Disuruh keluarin zakat, nurut. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Disuruh apapun, nurut. Ketika kita sudah nurut, kita akan menjadi sepenuhnya miliknya Allah. Dan rahasianya ada di sini. Di mana rahasianya? Ketika kita sepenuhnya merasa dimiliki oleh Allah, yang namanya sesuatu yang memiliki punya kewajiban untuk menjaga. Coba misal Andika pulang ke Tangerang, jadi pimpinan pondok pesantren, santrinya aya 6.000, tiap hari harus masak 1 ton beras. Tapi Andika kenal sama Presiden Indonesia, datang ke Tangerang. Kiai, ajengan, tenang, untuk urusan beras 1 ton sebulan saya
yang nanggung. 1 ton sehari. 1 ton 1 hari, saya Presiden Indonesia yang nanggung. Tenang apa enggak Dik kamu nih? Tenang. Padahal yang jamin Presiden. Nah kita ini hidupnya bukan dijamin oleh Presiden. Kita ini hidupnya dijamin oleh penciptanya Presiden. Betul apa enggak? Yang jamin Allah Jalla Jalaluhu Al-Ghani, zat yang maha kaya. Kemanapun saya akan berpindah tidak masalah. Karena pada akhirnya wa inna ilaihi pada akhirnya kita akan pulang menghadap Allah. Jadi kalau sekarang kita sibuk mikirin kesulitan hidup kita, masalah dunia kita, jangan sampai kemudian membuat kita gagal fokus bahwa tujuan kepulangan kita adalah ke alam akhirat, berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluhu. Yuk kumpulin bekal yang banyak. Insya Allah kalau fokus kita akhirat, urusan dunia, masalah dunia, Allah yang akan selesaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semua yang hadir di sini Allah sehatkan. Semua yang hadir di sini Allah berkahi rizkinya. Semua yang hadir di sini Allah kabulkan semua doa dan harapannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.